Jadi demikian ya. Jadi gambarannya adalah kita sudah punya gambaran ya. Kira-kira nanti manusianya ini, orangnya ini, penggunanya ini menggunakan aplikasi itu seperti apa gitu. Kalian bisa mendesain demikian ya, mendesain demikian. Loh Pak, kalau misalkan asisten tentunya ada masalah ya kayak gini, nggak apa-apa, betul. Tapi kalau nanti dia sambil lari, tentunya kalian punya countdown stopwatch-nya tadi. Jadi tulisannya muncul 3, 2, 1, baru dia nanti start yang ada di display. Kemudian ada tombol-tombol yang diperlukan saja, bukan tombol-tombol yang redundan tadi. Kenapa redundan itu nggak boleh di dalam satu buah layar yang terbatas tadi? Ayo coba, ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira ini kan kaitannya dengan teori yang kemarin ya. Teori apa? Kenapa? Gitu ya. Kenapa ini harus kita batasi tombolnya? Coba jawab. Silahkan jawab, silahkan. Ada yang mau jawab? Tunjuk tangan dulu nggak apa-apa. Raise hand. Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus batasi tombol di dalam satu halaman? Tampilan pun juga harus dibatasi. Ada masalah apa? Mbok semua ada di situ Pak. Itu. Alasannya apa? Satman jawab tuh. Biar pengguna tidak bingung. Pengguna bingung ya? Kenapa bisa bingung? Kenapa bingung? Manusia kan pinter toh. Kok bisa bingung sih? Gitu. Teori apa yang kemarin masih yang kita bahas berbulan-bulan ya, berminggu-minggu kita bahas tuh. Ya jawabnya nggak gitu juga kalau Anda kan ya biar pengguna tidak bingung Pak. Kenapa bingung? Karena banyak tombol, namun dibolak-balik ya toh. Ini kayak kenapa Mas Satman nggak punya pacar gitu? Karena Mas Satman itu jelek gitu. Kenapa Mas Satman jelek? Karena dia nggak punya pacar gitu. Astagfirullah ya. Saya kuliah baik-baik Pak, kenapa dibully? Soalnya kalian nggak ngelihat wajahnya, nggak bisa lihat nih wajah. Saya pengen lihat wajah kalian tapi terbentur aturan ya. Nggak apa-apa Pak, nggak nyetor wajah ya sudah lah. Kuliahnya jadi lebih meriah kan dengan demikian ya, nggak ada wajahnya. Ada lagi yang mau bantu Mas Satman? Bukan bantu Mas Satman supaya tidak jomblo gitu, tapi menjawab pertanyaan, jangan salah ya nanti. Mas Satman jangan-jangan udah punya cewek? Saya nggak tahu. Pak Nafi itu sok tahu aja nih. Ya bisa jadi. Ya Pak, ada 7 Pak. Setuju apa? Oh, setuju apa ya Allah Satman? Tapi mentalnya bagus loh. Jadi karena dibully oleh dosennya sendiri ya. Tapi nggak penting juga kok punya pacar saat kuliah. Buat apa sih? Gak enak. Support system Pak. Support system Pak. Baik. Luar biasa nih bahasanya. Ada yang mau bantu nggak? Yang lain ayo Mas Satman, saya ada ini nih catatan bagus. Iya Mbak Dias, agar tidak terlalu banyak komentar. Agar lebih mudah. Ini masih sama ya, dia circular. Efektivitas nih malah. Ya boleh efektivitas. Masih belum jelas juga. Kenapa sih kita harus membuat prioritas yang tampil di halaman itu? Jadi membatasi jumlah tombol. Iya lebih simpel, tapi kenapa lebih simpel? Mbok kita kompleks aja, kenapa sih? Otak manusia kan canggih ya loh.
Kenapa nggak dikompliti semua di situ? Ingat teorinya ya, ingat teorinya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya pengen kalian juga mundur ke belakang. Kita ngomongin tentang teori apa? Teori apa? Memorability ya. Ada memorability, ada learnability. Ingat ya. Memorability itu apa? Memori manusia ya dalam waktu tertentu itu terbatas. Makanya tak munculin video yang monkey illusion itu. Dalam satu kerangka waktu, dalam satu tampilan, dalam waktu yang sama hampir ya, terjadi banyak peristiwa. Banyak peristiwa. Sehingga membutuhkan effort gitu ya manusianya tadi untuk memfokuskan pikiran itu membutuhkan daya, membutuhkan usaha. Manusia normalnya mengefisienkan usaha. Jadi semakin dia itu tidak terlalu sulit atau dia itu mudah dalam mencerna informasi, maka dia lebih disenangi. Pertama, keterbatasan perhatian manusia. Ya, dia hanya bisa ada rule-nya kan, kemarin ada aturannya kan. Maksimal 2, 3 ya kan. 7 paling mentok ya kan. Bisa dia 7, tapi itu manusia kayak gitu. Jadi nggak bisa ceritanya adalah Pak, enggak Pak, kita latih manusia supaya nanti paham tombol yang banyak itu nggak apa-apa gitu. Nggak seperti itu. Jadi ada pembatasan tadi. Ini maksimal 2, 3 ya boleh ya, tapi itu udah agak sulit ya. Sehingga apa? Saat kalian mau melakukan stopping itu memang tidak dimunculkan di awal, tapi biasanya saat dia mau stop, dia tuh pause dulu. Karena bisa jadi ya manusia itu salah pencet. Dia mau mencet jeda, jadinya pencet yang namanya stop. Kalau dia accidentally pencet tombol stop, yang terjadi adalah kalau dia nggak ada validasi ya, nggak ada, Anda yakin mau stop gitu kan, maka yang terjadi adalah hitungan tadi hilang semua. Hilang ya, hilang, sama sekali hilang, nggak ada ceritanya itu bisa dilanjutkan lagi gitu. Dia stop, bukan resume gitu, bukan jeda, bukan pause gitu ya, tapi dia stop, salah pencet. Jadi resikonya sangat besar itu, sehingga tombol tersebut di-hidden dulu, disimpan. Nanti ditaruhnya di bagian jeda. Jeda on, habis itu stopwatch. Habis itu jangan reset, tapi adalah stop. Kalau sudah di stop nanti reset. Cepat banget ya. Jadi di stopwatch ini saat dia sudah di jeda, pause gitu ya. Oh, lagi di pause. Saya mau ngapain, lanjut dengan stop. Oke, pencet stop. Tapi jangan reset gitu ya. Jadi beda ya reset sama stop. Reset itu menghilangkan hitungan sama sekali, sedang stop itu dia berhenti, menghentikan proses penghitungan tadi. Hasilnya tetap ada gitu ya. Itu fungsionalitasnya. Jadi jangan sampai Anda membuat tombol reset di sini. Tujuan saya stop Pak, berarti Anda salah dalam melabeli tombol tersebut. Kalau si pembuat atau desainernya aja salah begitu, maka user tentu dia akan lebih salah lagi gitu. Ini kategorinya adalah confusing UI. Kok reset? Saya mau stop kok. Saya mau stop kok reset? Saya nggak mau reset gitu. Lanjutkan? Iya, tapi saya mau stop gitu. Nggak ada stop, dia jahat sekali. Pak, stopnya di silang Pak, beda ya. Kalau silang sendiri aplikasinya tertutup gitu ya. Jadi kalian menjebak pengguna berada pada kondisi yang tidak diinginkan begitu ya. Saya
saya pengennya itu nggak di sini. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah ketidakpuasan pengguna. Karena membuat si pengguna tadi terjebak. Tak ada pilihan. Akhirnya apa? Force close. Nah, itu sangat buruk. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi ini baru stopwatch ya Mas ya. Jadi belum aplikasi yang kreatif membangun ide, mengenerate ideas gitu ya. Kemudian ideasnya adalah untuk bisa membantu umat manusia begitu dalam memerangi kelaparan, sampah dan lain sebagainya. Belum sampai situ. Ini baru usabilitasnya. Nggak ada pertanyaan ya. Jadi udah paham ya. Jadi besok kalian ketemu teman kalian yang membuat aplikasi demikian, sampaikan ke temannya. Tolong dong. Nah, kan sudah tahu ya. Ini saya pengennya stop, tapi nggak ada tuh fitur stop. Tolong dong ditambah gitu. Ditambahnya saya sarankan ada setelah jeda. Gitu. Jangan sampai stop itu ada di awal-awal gitu. Apalagi di sini nih. Mulai stop. Nah, belum dimulai aja udah stop gitu. Ini guys kayak Mas Satman nih. Belum sudahlah. Kata-kata saya nanti menyakiti ya. Janganlah. Kayak istilah-istilah itu lagunya sih. Kayak lagunya rap zaman dulu tuh ya. Belum menikah aja udah poligami gitu ya. Belum baru login langsung log off gitu ya. Itu jangan ya. Jadi benar ya ada mulai di sini. Pak saya mau nggak jadi bikin aplikasi atau saya stopwatch ini nggak jadi saya pakai, ada tombol close gitu. Nah ini. Nanti komponen lain menyesuaikan ya. Jadi untuk pause. Nah untuk tahu dia tuh sedang berjalan penghitungannya apa ini jalan terus ini ya. Move terus ini ya. Kalau dia lanjutkan dia akan jalankan lagi. Kemudian tombolnya muncul apa? Putaran sama jeda. Boleh seperti itu. Nah untuk menunjukkan dia sedang ngitung ya bisa dengan memberikan gambar yang atau waktu yang bergerak atau menggunakan apa ya disebut sebagai pop up sebentar ya. Jadi dia habis dipencet lanjutkan nanti ada tombol sebentar muncul play, habis itu hilang nanti jalan ininya. Itu luar biasa itu user experience-nya. Selesai itu Pak saya nggak mau setelah jeda apa yang dilakukan ya sudah. Mau jeda lagi ya bisa nanti ngarah ke sana. Kalau enggak ya jeda lagi balik ke sini ya. Jadi circular ya nanti untuk yang disebut sebagai prototipe-nya itu. Kalau putaran gimana ya? Putaran nanti ke putaran sini. Muncul putaran. Putaran habis itu putaran pertama ya, pencet putaran lagi, kedua muncul, putaran lagi ketiga dan keempat dan seterusnya. Setelah itu ada tombol jeda. Jeda untuk apa? Ya tadi untuk men-stop itu pencet jeda dulu, baru nanti masuk ke state halaman jeda. Halaman jeda tadi pencet stop, maka dia akan muncul apa? Hasilnya gitu ya. Jadi tidak serta-merta setelah kalian nanti selesai hitungan putaran nih, itu berhenti enggak? Dia putaran tetap berputar, kalian tetap lari kan. Tapi untuk di jeda tetap muncul yang hasilnya ini. Hasilnya muncul. Kemudian di stop gitu ya. Atau misalkan kalian mau aman ya, waktu ini penghitungannya kalkulasinya itu kalau waktu di jeda itu belum dikalkulasi. Kenapa? Karena belum selesai kan, baru jeda. Tapi kalau sudah stop gitu ya, waktunya nanti ini satu halaman lagi stop di mana tertulis apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa lap yang sudah dia lalui gitu. Kemudian total waktunya berapa? Bisa totalnya per lap di sini bisa. Atau di bawahnya nanti total waktu. Itu ya. Kok saya terlalu semangat jadinya gitu suaranya. Baru setelah stop nanti bisa selesai tugasnya atau
job well done. Nah, bisa nanti exit. Exit itu munculnya di mana ya? Setelah dipencet tombol X ini. Setelah tombol X-nya dipencet, akan muncul peringatan apa ingin Anda ingin keluar, ya dan tidak. Selesai sudah tugasnya, gitu. Ya, ternyata sulit ya. Nah, sekarang coba saya lihat UX-nya ya, pengalaman penggunanya. Tentunya tadi kita analisis di awal tadi, kalian sudah punya gambaran bahwa aplikasi ini mungkin perlu tadi catatan-catatan itu di wireframe-nya, ada di rancangan wireframe-nya, mockupnya tadi. Karena mockup juga nanti ya Mas Mbak ya. Jadi desain akhir itu nanti juga perlu validasi. Cuma kayaknya sih nggak cukup waktunya untuk perkuliahan ini ya. Jadi Pak, ini kok saya mau bikin desainnya dengan warna demikian, cocok nggak sih Pak gitu ya. Kuning, hijau, merah gitu ya. Atau merah sama hitam, mentang-mentang Milan juara ya. Terus kayak gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi nanti ingat ya bahwa aplikasi ini nanti ya tadi ya sesuai dengan tujuannya tadi, supaya nanti dalam pembuatan aplikasi ini tidak cenderung ke satu klub gitu ya. Misalnya saya nggak suka sama AC Milan, saya nggak mau pakai stopwatch ini gitu. Kecuali aplikasi khusus untuk teman-teman yang di AC Milan. Kita mulai ya, ini klik ya 00 ya. Sebenarnya belum muncul ya stopwatch gitu ya. Untuk waktunya sendiri harusnya belum muncul. Ya, kemudian kita mulai. Ini udah mulai nih. Ya, kita coba jeda. Saya reset. Paham ya maksud saya? Jadi harusnya bukan apa? Bukan setelah reset, harusnya bukan setelah pause, bukan reset tapi stop gitu ya. Untuk mengetahui untuk hasilnya itu berapa. Ini berarti satu pengalaman pengguna hilang di sini. Jadi satu tahap. Nah, silakan dicatat ya. Ini Mbak Okta, tolong ya. Nanti ini ada stop bukan reset gitu. Saat itu di reset akan muncul bukan kembali ke awal, tapi adalah hasil penghitungan saat sudah di stop. Kita lihat jeda dulu. Nah, setelah jeda itu stop. Betul ya, stopnya di kiri. Apa ini? Biasanya adalah pengguna itu ada menggunakan tangan kanan. Tangan kanan itu jempolnya di mana nih? Ya kan? Kalau saya mau lanjutkan kan biasanya jeda itu untuk melanjutkan kan. Nah, itu biasanya ada di lanjutkan. Kalau mau di reset atau stop ya di kiri itu, dia berpikir dulu, aduh kok jauh, memang benar saya mau stop nggak sih? Iya. Kalau memang effortnya luar biasa untuk menstop, berarti dia menghalangi orang untuk salah pencet gitu. Bisa dipahami ya? Kemudian setelah stop tentunya nanti muncul hasil. Ini masih missing satu part. Nanti diperbaiki. Kemudian saat saya sudah reset tadi sudah ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini lanjut lagi. Kita pura-puranya adalah menjeda itu. Yang terjadi apa? Kembali ke mulai. Ingat ya, nih saya lakukan jeda, saya lanjutkan, saya putaran. Salah berarti linknya tadi, atau mengarah ke halaman yang salah. Catatan kedua terkait dengan UX nih Mbak Catur ya. Harusnya yang benar apa? Harusnya yang muncul apa? Halaman apa? Saya jeda, saya lanjutkan, saya jeda. Oh, ini tadi ya. Saya mulai, saya jeda, saya lanjutkan, saya putaran. Putaran masuk ke starting, berarti dia tombol reset tuh. Labelnya hanya tertulisnya putaran. Harusnya masuk ke mana? Ini juga pas diklik silang nggak muncul. Ini banyak catatannya ya. Mulai, nggak jawab sih kalian. Tuh masih salah nih UX-nya. Fungsionalitas, usabilitasnya error nih. Ini catatan, salah satu catatan. Nah, teman-teman nemuin kayak gini, ini penting sekali untuk dilakukan perbaikan. Jadi perancangan UI-nya bermasalah tadi, ketemunya di sini adalah usabilitasnya bermasalah. Kemudian nanti ada kaitannya dengan UX, perjalanannya pengguna tadi. Ya,
pas terakhir kalau misalkan ini aplikasi udah fungsionalitas, baru nanti pada bagian yang user experience-nya nanti akan muncul. Nah, seharusnya apa? Setelah kita lanjutkan, kita putaran, harusnya bukan ke mulai lagi, tapi ke putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, dan lain sebagainya. Kita mulai, tadi sudah ya, skenario yang pertama, kita jeda udah, kita putaran juga sudah. Harusnya saya putaran tadi muncul putaran, tapi yang terjadi apa? Ini jeda, saya lanjutkan, saya putaran. Nih, balik lagi di awal. Itu kesalahan pertama. Kemudian ini putaran, saya lanjutkan, saya putaran, balik lagi ke awal. Ini segala nanti diuji lagi ya. Harusnya apa? Lagi, skenarionya apa? Saya melakukan putaran. Kok gitu sih? Mulai putaran. Salah ya, ingat. Jadi di awal mulai kita pencet putaran, dia harusnya muncul lap pertama apa. Ini yang terjadi muncul pause. Jadi masih salah. Jadi cukup banyak ya salahnya. Yuk kita teliti sampai habis ya nanti ya. Putaran, lanjutkan, putaran. Kan? Saya nggak nemu ke halaman terakhirnya. Nah ini sangat-sangat aplikasi penjebak maut gitu ya, pelahap maut. Masih banyak ya ini perbaiki. Nanti setelah kalian perbaiki, kita ujikan lagi, diuji lagi. Kenapa? Karena ini tadi belum sampai yang skenario terakhir tadi, dimana kita itu menstop sebuah aplikasi stopwatch kemudian memunculkan hasilnya. Gitu ya untuk Mbak Okta ya. Silahkan nanti teman-teman yang mereview, ada teman yang kebagian mereview Mbak Catur, kalian tambahkan tadi catatannya. Ya, kalian bisa komentar di sini ya. Desain, tombol apa? Atau informatifnya itu diganti dengan pause yang sesuai gitu ya. Kemudian alur aplikasi masih belum sesuai. Yang pertama apa? Yang pertama tidak ada stop. 2, saat dipencet putaran malah ke mulai. Kemudian saat pencet jeda terjadi apa? Iya, tidak ada stopnya ya. Jadi dia nanti reset gitu. Pasti jeda tadi belum muncul, habis pencet jeda kemudian lanjutkan, terus ada masalah gitu ya. Masalahnya apa? Coba tadi saya lupa juga ya. Mulai jeda, lanjutkan, jeda, lanjutkan. Nah ini ya error di sini nih. Ulangi ya. Mulai jeda, lanjutkan, jeda, lanjutkan. Malah jadi apa? Stop. Nah, ini perbaiki dulu nanti. Mungkin ini catatan yang bisa dituliskan oleh penguji. Tolong nanti bisa mempraktekkan itu. Ini yang Mbak Catur Oktaviani. Nah, ini silahkan nanti setelah ini diperbaiki di prototype revisi gitu ya. Terima kasih Pak. Iya Mbak Catur. Kita masih punya waktu 1 minggu ya. Nih teman-teman memperbaiki prototipenya sampai usabilitas. Ingat ya, ada tahapan wireframe, ada usabilitas. Usabilitasnya jalan, baru nanti kita ngomong tentang estetiknya. Ya, ini contohnya Mas Ada nih. Mas Ada hanya ngasih saya view only ini. Saya nggak bisa ngedit, nggak bisa ngasih komentar kayaknya nih. Oh bisa.
Ini mana prototipenya ya tuh. Karena dia nggak Nggak bisa mengerjakan dia prototipenya ya. upload Pak. Kenapa? Udah Pak, cuman nggak bisa ya. Udah cuman nggak ada buat uploadnya. Nggak ada buat uploadnya. Maksudnya gimana sih? Ini kan tinggal bikin mas ya. Jadi Yang misalkan ini kan di itu copy udah paste. dibikin Pak, cuman itu udah dibikin Pak kalau prototipenya, cuman buat upload attachmentnya di Trello nggak. Ya, Anda upload terakhir tanggal 12 April ya. Jadi ini saya menilainya dari situ. Oh mas ada nggak ngerjain nih gitu. Anda hanya masuk di sini, baru masuk ke latihan wireframe. Ini termasuk yang ketinggalan. Jadi tolong ya nanti mau apapun alasannya, saya menilainya dari yang ada di sini. Mau Pak saya nggak bisa upload dan lain sebagainya, itu tidak akan saya perbolehkan untuk digunakan sebagai alasan. Ini Mei tanggal 11 nih baru nih. Oke, ini baru satu ya kan? Baru satu ini, jadi belum punya usabilitas testing itu belum sampai ke situ. Jadi kita start gitu ya, start nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi belum dikerjakan. Bahkan udah saya sampaikan kan, silahkan dikerjakan prototipe. Ini lebih bagus punya Mbak Okta nih. Iya salah lagi pula ya. Ya tolong ya diperiksa lagi karena saya menilainya dari situ. Kalian latihan juga dari situ. Mas Roy juga nih. Komar mana Komar? Mas Mbak Siti. Oke, ini sudah saya periksa terus saya kasih masukan ya kemarin April 19. Ya. Saya suka ya desainnya ya. Tuh. Start lab. Ya, kalau gambarannya adalah nih ya Mbak Komar, mana Mbak Komar? Ada hari ini datang? Oh ya. Nah, salahnya apa? Ada yang bisa menyampaikan kesalahan dari Mbak Siti Komar ya? Langsung ada labnya. Betul, langsung ada labnya. Betul Mbak Catur ya. Jadi kalau di awal ngapain ada lab gitu ya? Wong belum mulai kok gitu. Artinya ini harus hilang. Saya suka warnanya sih. Anda sudah pakai ada kayak semacam bayangannya ya. Ini Anda punya nilai lebih ya di situ. Tapi fungsionalitas dulu ya, baru nanti estetik. Start ya jalan. Coba kita lihat contoh Mbak Komar ya, Mbak Siti Komar ya. Ini nggak ada ya Komarnya ya. Saya start ya, nothing happen. Ya, ini dia membuat aplikasi ini sebagian dari beberapa aplikasi lain ya. Nah ini sudah saya kasih masukan tapi belum diperbaiki juga. Jadi teman-teman lebih mudah ini mengevaluasi. Cek aja tuh aplikasinya tadi. Oh ini catatannya adalah unused button. Ya, oke. Kemudian nanti ini berarti taruh tengah. Kan dia primer itu kan. Kenapa sih Pak nggak kiri aja? Itu namanya ada namanya imbalance ya, keseimbangan. Kalau kalian taruh startnya di kiri silahkan, tapi orang kadang terganggu gitu. Mikir gitu ya, waduh gitu kan. Ini berarti prototypingnya Mbak Komaria belum benar ya, belum benar. Siti Komaria itu masih ada di belum diperbaiki. Nanti silahkan ya, silahkan diperbaiki lagi. Pak kalau udah selesai nanti revisi sini, taruh sini aja gitu ya, taruh sini. Gak apa-apa, ini masih
Silahkan ya, lampu merah nih. Ini beberapa menit lagi nih, tinggal 8 menit ya. Bagus ya, ini page-nya ada satu page, isinya adalah bagian-bagian tadi. Saya suka nih, sudah punya ininya sendiri. Nah ini start, lab, jeda, betul, reset. Nah ini salah desain yang mirip. Jadi kesalahan desain ini bisa jadi kalian kerjasama nih Mbak Aprilia sama teman-teman yang lain. Nah logikanya adalah jangan menggunakan desain teman yang jelek gitu ya. Kenapa jelek ya? Udah tahu, kalian jalankan aja. Ini bisa niru dari Mbak Catur tadi bisa. Nah, ya Allah kalau di ini hitam semua, Gusti ya Allah. Tolong dong ya, perbaiki. Ini dia nggak jalan nih ya, nggak jalan. Atau belum load ya? Ntar saya ulangi. Bisa jadi belum loading. Memang nggak bisa ya. Oke. Aprilia masih belum jalan prototipenya. Tuh kan udah dibenerin tuh Mbak Catur, Mbak Aprilia, ya Allah, dibenerin dulu. Kita lihat yang sudah berhasil dulu ya. Nanti ada tahap berikutnya ya. Bagi yang sudah berhasil jangan jingkrak-jingkrak senang ya. Ini masih kita akan periksa lagi. Oke, ini sudah prototipe awal ya, bagus ya, tapi belum fully functional. Kenapa? Karena fungsionalitasnya adalah dia start, kemudian bisa jeda, bisa lap, bisa stop. Ya, kita lihat. Start, kita jeda, nah nggak jalan ya jedanya ya. Lap, nggak jalan ya lapnya ya. Nah itu belum jadi deh. Mas Samsu lanjutkan lagi ya, dilanjutkan lagi, lanjutkan pengembangan lanjut. Ini jadi latihan prototype dan ini prototype fully usable. Jadi bisa dipakai gitu ya. Misalkan sudah ada yang bikin bagus, saya geser ke sini nanti. Atau misalkan kalian mau diperiksa ya, cek prototype fully usable, cek ya kan. Terus selesai di situ nanti yang full usable fix. Jadi target kalian ada di sini. Ada yang mau saya periksa siapa? Kayak dokter aja ini. Ada yang mau saya periksa? Hernanda tanggal 25 April. Saya suka desainnya, itu unik banget ya. Thank you. Saya nggak periksa ininya ya, wireframe-nya SPR aja. Start. Ini kan saya tahu nih lab betul. Kemudian nih pause. Kalau saya pencet lab, betul. Saya pencet lab, betul. Saya pencet lab. Ya, kasihlah ya 2 atau 3 ya. Jangan cuma 2. Tapi bagus ya, udah. Kemudian pause. Lanjut. Pause. Lanjut. Pause. Lanjut. Bagus ya. Pause. Stop. Stopnya harus ngasih keterangan. Stopnya harus ngasih
Lab pertama, lab kedua, lab ketiga, lab keempat. Baru setelah itu reset. Pencet reset, baru dia mulai dari awal. Mana nih orangnya? Hernanda Hikmal? Nggak ada juga, buset. Kalian tuh kemana aja? Dah, pokoknya saya sudah kasih catatan itu ya. Nggak diperbaiki. Belum jadi ya. Ini fully fungsional ya nanti ya. Tolong ya. Hernanda ini nanti diperbaiki, taruh di sini. Setelah saya periksa bagus, saya pindah ke sini. Target kalian terpenuhi. Tidak bisa on mic, Pak. Nggak bisa on cam, nggak bisa on mic. Udah nggak usah kuliah daring aja yuk, kuliah luring aja yuk, ketemu yuk, bareng-bareng yuk. Bosan saya. Tidak diizinkan. What? Kok bisa? Anda kerja? Tidak diizinkan on mic, habis itu tidak diizinkan on cam. Apa lagi? Tidak diizinkan kuliah daring. Hah? Serius? Baik, terima kasih. Gak usah kayak gitu ya. Kalian nanti, jadi biar nggak lupa, ini kan udah mau habis nih. Jadi saya minta kalian nanti selain memperbaiki desain kalian, satu ya, memperbaiki desain kalian. Yang kedua, itu memeriksa teman kalian yang di bawah, presensi kalian. Ingat ya, tentunya ingat ya. Presensi kalian tuh siapa aja. Satman memeriksa Afriani memeriksa Dias memeriksa Moh memeriksa Gisni gitu ya. Satman ini presensi. Alvira ada enggak nih? Tulisannya does not allowing, enggak bisa on mic. Serius Mas Hernanda? Aneh banget. Yang lain aja bisa kok. Ada ya. Ini Alvira ada nggak Alvira? Ada, Pak. Arbiansah? Ada, Pak. Riono nggak ada ya? Oke. Udah semua nih kayaknya. Thank you ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya udah mau habis waktunya ya. Terima kasih atas waktu kalian begitu mendengarkan saya 45 menit kali 2. Sebenarnya saya mau tambah lagi, tapi kayaknya kalian udah nggak tahan toh. Ini rekaman tersedia, nanti saya unggah. Ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup. Saya tutup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.